Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Lilani SPD, serta yang terhormat yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat Allah, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini di SD Negeri Jember ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa nanti acara kita bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan materi yang berkenaan dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama saya Sriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini nanti kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri Jember tercinta ini. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu pengertian dari budaya positif itu apa ya? Bapak Ibu ada yang tahu? Bu Ika, monggo, mungkin ada yang tahu Bu Ika budaya positif itu apa Bu Ika? Baik, terima kasih kesempatan waktunya Ibu Yani. Menurut saya yang namanya budaya positif itu sebuah kebiasaan atau sebuah rutinitas yang bernilai positif. Jadi beberapa perilaku yang perlu dilakukan dan perlakuan itu dilakukan secara rutin. Jadi secara rutin mungkin bisa dikatakan hampir setiap hari ya Bu ya. Begitu, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Bu Ika. Ya memang benar ya Bu Ika, budaya positif adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bernilai positif, ada nilai-nilai kebijakan universal di dalamnya. Nah, kita sebagai guru di SD Negeri Jember ini, mungkin kita sudah membiasakan budaya positif di sekolah kita. Namun nanti di sini kita akan bahas lebih rinci lagi pengertian dari budaya positif itu apa. Nah, di sini nanti konsep utama dalam budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nanti nilai-nilai kebijakan universal? Nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu tentang pengertian dari 6 konsep tadi. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, di sini disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu
terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Jadi di sini adalah kita melakukan suatu pendekatan, Bapak Ibu. Di mana pendekatan di sini adalah tentang perilaku setiap individu. Di sini yang kita tangani adalah murid, oke? Jadi kita akan melakukan suatu pembiasaan yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai dari kebijakan universal. Di dalam budaya positif itu tadi mengandung nilai-nilai universal. Apa itu Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan universal? Yaitu adalah suatu prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dan hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, di sini nanti budaya positif ini ada nilai-nilai kebijakan yang harus kita yakini dan harus kita pahami. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebijakan universal, yaitu ada baik hati, kemudian berdikari, sopan santun, saling menghormati, kemudian kasih sayang, adil, nilai kejujuran, kemudian kebebasan, keberanian, dan kebersihan. Nah, nilai inilah yang harus melekat pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan menanamkan nilai budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Baik hati. Nah, mungkin dari kita, dari Bapak Ibu guru ini sudah menanamkan kepada peserta didik nilai baik hati. Sudah nggih Bapak Ibu ya? Sudah. Otomatis kita memberikan nasihat kepada anak-anak ini agar anak-anak itu bersikap baik, kemudian berdikari, mampu melakukan apa-apa sendiri, mandiri, tanggung jawab, kemudian nilai sopan santun, kita mengajarkan tata krama kepada murid-murid kita, kemudian saling menghormati, kasih sayang kepada sesama, ya, kemudian bersikap adil, jujur, kebebasan, keberanian, dan kebersihan. Nah, maka di sini kita sebagai guru harus benar-benar menanamkan agar terbentuk dari diri siswa ini karakter yang mulia sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, disiplin positif dan penerapan nilai-nilai kebijakan universal dalam suatu pendidikan adalah lengkap penting dalam membentuk karakter individu dari setiap peserta didik tersebut. Nah, dengan pendekatan ini, dengan pendekatan budaya positif tadi, ya, individu atau masing-masing peserta didik ini nanti akan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, kemudian memahami nilai-nilai etika dan menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik. Ini tujuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Apa saja Bapak Ibu? Mungkin Ibu Anggi tahu 5 kebutuhan dasar itu apa saja Bu Anggi? Bertahan hidup, kasih sayang dan saling diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Iya, ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan dari masing-masing peserta didik ini untuk kita penuhi sebagai guru. Apalagi kita menerapkan kurikulum merdeka ini harus memenuhi setiap kebutuhan peserta didik. Dari masing-masing peserta didik ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang macam-macam dari kebutuhan tersebut. Nah, dari sini ini kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya. Nah, di sini ada kebutuhan sandang, pangan, ya. Ini yang sangat harus dibutuhkan oleh peserta didik. Contohnya saja Bapak Ibu, ketika peserta didik ini mau berangkat sekolah dalam keadaan lapar, belum sarapan,
kira-kira berpengaruh tidak terhadap proses pembelajarannya nanti di kelas Bapak Ibu? Sangat berpengaruh sekali ya Bapak Ibu nih. Mungkin ketika di kelas kita menemui beberapa peserta didik yang saling rebutan makanan, disuruh membawa bekal makanan sendiri, tapi masih minta punya temannya. Mungkin bekal yang dibawa itu masih kurang. Nah, mereka merebut punya temannya, merasa kurang yang dibawa ini. Berarti kebutuhan dari peserta didik tersebut masih ada yang perlu kita benahi. Ya, oh ternyata si murid A ini kok sudah bawa bekal makan sendiri kok masih kurang, ternyata kurang banyak, atau mungkin makanan yang dibawa kurang enak. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh. Ini salah satu kebutuhan yang utama dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada kebutuhan kasih sayang dan saling diterima. Mungkin dari peserta didik kita antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Merasa mungkin ada salah satu yang iri dengan temannya. Masa aku nggak diperhatikan ya sama bu guru, yang diperhatikan kok itu terus. Ada nggak murid kita yang seperti ini Bapak Ibu? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah di sekolah kita semua kebutuhan terpenuhi ya Bapak Ibu. Jadi semua guru memberikan kasih sayangnya kepada peserta didik dengan tidak membeda-bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, gendernya tidak membeda-bedakan seperti itu. Kemudian statusnya tidak membeda-bedakan. Jadi mereka mendapatkan kasih sayang yang sama dari Bapak Ibu guru. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saling diterima. Di kelas ini misalnya contohnya di kelas 1. Di kelas 1 mungkin tidak ada yang dikucilkan. Nah, ini berarti mereka saling diterima dengan teman yang satu dengan yang satunya. Tidak ada yang mengolok-olok, kemudian ada yang tidak melakukan bullying seperti itu. Nah, ini kebutuhan dari peserta didik ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan misalnya dari peserta didik ini belajar sesuatu, mungkin ingin merasa tahu apa yang dipelajari temannya. Ini keingintahuan dari peserta didik ini adalah termasuk jenis kebutuhan penguasaan. Materinya dikuasai atau belum. Nah, maka di sini kita sebagai guru harus tahu tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Penguasaannya sampai apa? Kemudian materi yang diserap itu seberapa jauh yang sudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ada kebutuhan kebebasan. Ternyata murid itu butuh bebas juga loh Bapak Ibu. Contohnya misalnya sudah 1 hari ini belajar matematika. Murid-murid itu, Bu, ada yang bilang, Bu, dari tadi kita belajar matematika terus. Kita belajar menggambar ini ya Bu, menggambar dulu ya. Kita sebagai guru menolak apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, tidak ya. Nah, kemudian ada kesenangan. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu peserta didik kita ini membutuhkan kebutuhan kesenangan dalam belajarnya, agar mereka di sekolah ini merasa nyaman, merasa senang dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, ketika menerima pelajaran merasa senang, merasa nyaman, maka ketika mereka merasakan senang dan nyaman ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik juga. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Maka kita sebagai guru harus bisa memenuhi dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini teori motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada teori motivasi ini yang berasal dari diri dalam siswa dan yang berasal dari luar kemampuan siswa. Nah, maka di sini untuk teori motivasi ini nanti ada hubungannya dengan antara hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan melihat konsep dari disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa disebut dengan identitas gagal Bapak Ibu? Nah, di sini ada hukuman. Mungkin ketika kita belum tahu teorinya, ada beberapa guru mungkin ya yang melakukan hukuman kepada peserta didik. Nah, di sini hukuman dengan identitas gagal ini adalah hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, ini siswa mendapatkan suatu hukuman harus mereka terima dan harus benar-benar mereka alami. Ini adalah suatu hukuman yang kaitannya dengan motivasi tadi di Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, hukuman ini bersifat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik ini, mereka akan mengingatnya terus. Memori otak dari peserta didik ini akan teringat terus. Dulu saya pernah dihukum, disuruh lari halaman berapa kali, masih ingat terus. Karena apa? Mereka merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan mereka melupakan itu sulit sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adalah murid atau anak akan tersakiti, merasa tersakiti. Mungkin ada guru yang memperlakukan peserta didik ini disuruh push up, disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, ini adalah suatu hukuman yang tidak boleh kita lakukan kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, maka dari hukuman yang kita berikan kepada peserta didik ini, dampak yang akan diterima oleh murid ini sangat terasa sekali. Murid menjadi marah, merasa bersalah, kemudian menjadi rendah diri, mengasingkan diri. Nah, ini dampak dari ketika terjadi hukuman kepada peserta didik. Merasa menjadi marah, berontak, istilahnya mereka memberontak. Aku loh, seperti ini kok masih dihukum seperti ini. Mereka menjadi merasa marah, menjadi membenci Bapak Ibu gurunya. Kemudian merasa bersalah. Apa iya ya, saya sudah melakukan kesalahan? Seperti itu. Kemudian menjadi rendah diri, tidak bisa berkembang. Oke, merasa malu, mungkin diolok-olok temannya. Nah, kemudian mengasingkan diri, nggak mau bergaul dengan temannya, ditanya hanya diam saja. Ini adalah dampak dari ketika ada hukuman kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, kaitannya apa? Antara hukuman dan penghargaan. Kira-kira kalau kita memberikan penghargaan ini dampaknya kepada peserta didik baik tidak Bapak Ibu? Menurut Ibu? Baik Ibu? Ada yang berpendapat lain? Kalau saya didik apa dulu? Penghargaan. Oh ya. Baik. Mungkin ada yang lain, ada yang mengatakan, oh itu tidak baik Bu Asna. Baik atau tidak? Oh baik. Berarti rata-rata kita menganggap suatu penghargaan ini baik ya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah ini konsepnya adalah disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa dikatakan gagal Bapak Ibu? Pemberian hukuman jelas identitas gagal, ya toh? Kemudian dengan penghargaan ini bagaimana? Macam penghargaannya seperti apa dulu? Oh, jadi penghargaannya seperti apa? Penghargaan yang akan diberikan oleh guru pada siswa. Kalau saya Oh ya, kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Pemberian penghargaan sejatinya ini adalah termasuk identitas gagal yang mungkin kita tidak terkait dengan motivasi dari dalam tadi yang diperoleh dari dalam diri siswa. Ini nanti
ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada siswa untuk, ayo, misalnya deh, Mbak Janeta, misalnya kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan benar, nilai kamu nanti 100 akan guru beri hadiah. Termotivasi tidak Bapak Ibu? Termotivasi. Tetapi apakah ini dalam jangka waktu yang panjang atau ketika ada perintah dari Bapak Ibu guru saja? Ketika anak melakukan sesuatu perbuatannya itu karena perintah, karena ada aturan, betul? Nah, ada motivasi sehingga nanti suatu saat ketika peserta didik itu tidak diberi motivasi dari Bapak Ibu guru, tidak diberi penghargaan, mereka akan lupa dengan semangatnya tadi. Nggak ada penghargaan, jadi ngelongro, gitu Bu. Nah, berarti motivasi yang ditimbulkan dari peserta didik ini tidak dari dirinya sendiri karena suatu penghargaan. Kalau memang itu sudah menjadi motivasi pada diri peserta didik tersebut, meskipun tidak ada penghargaan, peserta didik itu akan tetap rajin mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ingin mendapatkan nilai yang bagus. Inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Kita akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Bukan karena penghargaan yang kita berikan, bukan karena pujian yang kita berikan, tetapi anak-anak itu melakukan suatu budaya positif ini karena termotivasi dalam dirinya sendiri. Mereka ingin bertambah baik, mereka ingin menjadi anak yang baik, soleh, kemudian ingin menjadi anak yang disiplin. Ini karena dorongan dari dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari orang lain. Nah, inilah disiplin dengan identitas gagal. Maka disebut gagal, belum memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa penghargaan ini termasuk dihukum oleh penghargaan. Contohnya misalnya Bu Ika. Bu Ika ini menjanjikan suatu hadiah kepada muridnya. Nanti kalau kalian bisa mengerjakan dengan bagus, akan guru beri hadiah pensil atau buku seperti itu ya. Tapi Bu Ika lupa tidak memberi hadiah, lupa. Bentar ya, besok ya anak-anak ya. Contoh ya Bu, contoh. Lupa ya, nanti akan dioyak-oyak sama anak mereka terus. Bu katanya mau beri hadiah, mau beri penghargaan. Nah ini adalah suatu hukuman. Dihukum oleh suatu penghargaan. Merasa kita ini terbebani. Gimana nih? Ya, maaf Bu Guru baru sibuk, lupa ya hadiahnya. Seperti itu. Nah ini. Kemudian yang kedua, penghargaan menjadi tidak efektif Bapak Ibu. Dalam jangka pendek memang bagus, tapi ketika kita melihat dalam jangka panjang ke depannya, ke masa depan anak-anak, ini kurang bagus Bapak Ibu untuk pemberian penghargaan. Nah, selain itu penghargaan merusak hubungan. Kok bisa Bu merusak hubungan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Contoh ya, saya beri contoh. Misalnya Mbak Anggi memberi hadiah kepada Ibu Rahma. Nah, Bu Rahma nanti saya beri hadiah. Misalnya ya, contohnya karena Bu Rahma rajin mengerjakan tugas, nanti saya beri hadiah. Ternyata ada teman lainnya yang tahu, yang dikasih hadiah cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Saya nggak ada. Saya padahal juga berbakat, padahal saya bisa. Kenapa saya nggak diberi hadiah? Nah, menjadi iri kepada temannya. Karena merasa iri tadi bisa merusak hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Nah, contoh di kelas ya, misalnya ada yang mendapat nilai 10, contoh ada yang mendapat nilai 10. Terus Bu Guru memberi janji, nanti kalau kamu dapat nilai 10, nanti Bu Guru beri hadiah. Seperti itu. Ternyata yang dapat hadiah cuma itu terus, cuma itu terus. Nah, dengan pemberian hadiah kepada anak tersebut membuat iri teman yang lainnya.
Oke, teman yang satu ini menjadi iri kepada teman yang selalu diberi hadiah tersebut. Nah, maka di sini penghargaan itu bisa merusak hubungan, kemudian tidak efektif, mengurangi ketepatan, oke? Mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi kreativitas siswa, Penghargaan menghukum. Nah, itu tadi Bapak Ibu antara kaitannya dengan penghargaan dan hukuman. Ada termasuk dalam identitas gagal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitasnya gagal, sekarang identitas sukses Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu kan konsekuensi? Sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, sanksinya apa? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis 10 kali. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, murid atau anak belajar taat peraturan karena takut dengan adanya peraturan yang sudah disepakati Bapak Ibu guru tadi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Ini berdasarkan perintah dari guru, bukan dari kesepakatan peserta didik. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu silahkan menulis 5 kali. Ini konsekuensinya berasal dari Bapak Ibu guru, bukan kesepakatan dari murid-murid tersebut. Nah, ini tapi dalam jangka waktu pendek, anak ya patuhnya ketika ada perintah dari Bapak Ibu guru tadi. Kemudian yang keempat, anak kehilangan hak waktu jeda. Misalnya ya, nanti karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti silahkan ketika istirahat kamu mengerjakan PR tersebut. Kamu tidak boleh istirahat ketika teman-temanmu istirahat, kamu tidak boleh istirahat karena kamu belum mengerjakan PR. Sehingga murid tersebut akan kehilangan haknya, akan kehilangan haknya, waktu jedanya, akan kehilangan hak untuk istirahat dengan adanya konsekuensi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Nah, kira-kira murid taat tidak dengan konsekuensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Taat tidak Bapak Ibu? Taat atau karena takut adanya aturan dari Bapak Ibu guru tadi? Karena kan tujuannya positif, mendisiplinkan. Iya, tapi itu jangka pendek, Bunda. Ya. Dan nanti kan kalau menurut saya tergantung kalimat kita, Bu. Kalimat penyampaian kita ke siswa, bagaimana supaya siswa itu melakukan tidak karena terpaksa atau karena tidak takut dengan apa tadi itu apa istilah hukumannya tadi. Jadi cara penyampaian kita ke siswa aja kalau saya. Ya, ini konsekuensi, bukan hukuman ya. Yang kita katakan konsekuensi. Konsekuensi di sini kita memberikan aturan kepada peserta didik dan murid harus taat. Nah, di sini ini termasuk identitas sukses juga. Murid menjadi taat, kemudian murid mau menulis ketika istirahat karena ada perintah dari ibu guru tadi. Nah, kemudian kita akan bahas tentang restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mendengar tentang restitusi itu apa? Belum ya? Suatu konsep disiplin juga merupakan pilihan Bapak Ibu. Bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka panjangnya. Oke. Kemudian yang ketiga, murid akan mendapatkan penguatan dari dirinya sendiri. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktunya karena bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang restitusi ya. Nah, di sini konsep disiplin adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah
pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan penanaman restitusi akan membantu murid menjadi memiliki tujuan, dan dampaknya ini akan dalam jangka panjang Bapak Ibu, tidak hanya jangka pendek saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan konsep lainnya deh. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan untuk menebus kesalahan karena tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh bu guru untuk mengerjakan PR ketika istirahat. Nah, ini adalah karena kamu sudah melakukan kesalahan, maka kamu harus menebusnya. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi ini tidak begitu. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman, kemudian konsekuensi ini adalah sifatnya paksaan. Jadi tidak Bapak Ibu. Gimana? Konsekuensi adalah sifatnya paksaan, hukuman juga sifatnya paksaan. Nah, di sini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dari peserta didik tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini adalah satu pilihan yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti kita membenahi karakter dari peserta didik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, sekarang contoh ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menyuruh siswa lari memutar halaman sekolah sebanyak 5 kali. Ini sudah termasuk hukuman. Kemudian guru menjadi marah-marah dan siswa pun menjadi merasa takut karena dimarahi oleh Bapak Ibu guru, contohnya ya. Kemudian kalau konsekuensi, guru menyuruh siswa menulis tugas sampai 100 kali. Kamu harus menulis ini sebanyak ini. Ini karena perintah tadi. Kemudian guru bertindak tegas dan siswa menghormati aturan karena merasa takut. Jadi siswa melakukannya karena merasa takut dengan adanya aturan dari Bapak Ibu guru tadi. Nah, sekarang dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati guru. Jadi guru tidak marah-marah di sini. Kemudian guru mengajak untuk bisa menyelesaikan masalah itu bagaimana. Ini adalah dengan restitusi. Nah, di sini kaitannya dengan restitusi tadi Bapak Ibu akan saya jelaskan juga tentang 5 posisi kontrol guru. Guru ini ternyata harus punya kontrol emosi, ya? Punya kontrol emosi. 1, ada 5 kontrol guru. Nanti panjenengan amati, panjenengan cermati, saya termasuk yang mana, gitu ya? Nah, di sini ada yang pertama ada penghukum. Guru ada yang mempunyai kontrol suka menghukum murid. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya fisik itu ketika sekarang kamu push up 5 kali, itu sudah merupakan hukuman secara Bapak Ibu fisik ya. Nah, kemudian ada juga yang berupa verbal, ucapan marah-marah kepada murid seperti itu. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Nah,
Ini merupakan kata-kata kasar yang termasuk menghukum. Kamu ini loh selalu saja salah. Ini sudah termasuk menghukum ya Bapak Ibu. Oke? Kita memberi marah-marah pada murid ini sudah termasuk menghukum. Selalu saja, pasti kamu selesainya terakhir terus. Nulis dari tadi nggak selesai-selesai. Nah ini sudah termasuk menghukum ya Bapak Ibu. Kamu tadi itu dari tadi ngapain, mainan terus, nulis nggak selesai. Ini sudah termasuk menghukum. Ini posisi kontrol guru. Kita berada di mana nanti ya? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi yang melakukan kesalahan murid merasa membuat salah murid. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang menghukum tadi. Kalau yang menghukum tadi dengan nada yang keras, awas kamu kalau nggak selesai nulis, keras deh nadanya nih. Nah sekarang pembuat merasa bersalah. Nah ibu itu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Nah ini contoh kata-katanya dulu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini dengan menggunakan kata yang lebih lembut. Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, di sini membebani murid menjadi merasa bersalah. Oh iya ya saya ternyata salah, menjadi merasa takut, menjadi minder, menjadi merasa rendah diri. Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah ibu ya, bantu bapak ya nak, aku selesaikan tugasmu ya. Contohnya seolah-olah akrab dengan murid itu, jadi kayak pacarnya seperti itu. Nah, ya sudah, lain kali kamu nggak boleh seperti ini ya. Terus kamu nggak sekolah nggak apa-apa ya. Nanti tak jemput bu guru, kamu nggak pernah masuk nanti bu guru jemput ke rumahmu ya. Nanti kamu berangkat ya. Itu sudah posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Teman, kayak konconya dewe, gitu. Jadi tidak ada rasa menghormati dengan Bapak Ibu guru. Murid menjadi tidak menghormati, dianggap kayak konconya dewe, Bapak Ibu gurunya malah salah. Nah, nanti kita posisinya di mana kita? Nah, yang keempat ini adalah posisi memantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini lebih ketika kita menerapkan konsekuensi tadi. Contoh ya, kamu tahu tidak peraturannya apa? Contoh, kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Menulis bu, berapa kali? 5 kali bu. Contohnya, ini ketika kita berada pada posisi memantau. Sanksinya apa? Kamu tahu tidak? Sanksinya apa? Kamu tahu tidak? Konsekuensinya apa kalau kamu sering terlambat sekolah? Nah, ini termasuk kita dalam posisi memantau. Kurang bagus juga Bapak Ibu ya. Tapi murid menjadi takut, kemudian melakukan apa yang diperintah Bapak Ibu guru tadi. Ini lebih ke konsekuensi tadi ya. Nah yang kelima ini adalah posisi manajer. Kita sebagai Bapak Ibu guru, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang menemukan murid, kita hanya membantu. Oke, contohnya, kamu tadi sudah berbuat apa nak? Apa yang kita yakini? Keyakinan kelas kita apa yang sudah kita buat? Kamu tahu keyakinan keyakinan di kelas kita apa? Contohnya seperti itu. Jika kamu tahu keyakinan di kelas kita, kamu siap tidak untuk memperbaiki dirimu? Ini lebih ke posisi manajer. Jadi kita di sini mengembalikan apa yang sudah dilakukan peserta
peserta didik ini ke permasalahannya. Kamu sudah meyakini keyakinan kelas apa, keyakinan di kelas kita apa, kalau sering datang terlambat bagaimana keyakinan di kelas kita. Kita lebih efektif ketika kita menjadi seorang manajer, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh, ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, ini nadanya seperti tadi. Kamu itu ya, setiap ada PR tidak mau mengerjakan, ya sekarang lari sana, keliling lapangan 3 kali. Kita sudah pada posisi penghukum. Kemudian bagaimana ketika kita menempatkan pada membuat rasa bersalah? Ibu sangat kecewa sekali padamu. Kamu sering tidak mengerjakan PR. Kamu mau jadi apa besok kalau sering tidak mengerjakan PR? Murid menjadi rasa bersalah pada gurunya. Contoh sebagai teman, ayo nak, kamu bantu ibu ya. Nanti kalau ibu dimarahi ibu kepala sekolah bagaimana? Kamu besok kerjakan PR ya. Kalau guru ya, kamu harus rajin ya kerjakan PR ya. Ayolah nak, nanti kalau bu guru dimarahi ibu kepala sekolah bagaimana? Kamu nggak kasihan ya sama ibu guru? Ini menjadi kurang tepat juga Bapak Ibu. Nah, ini ya, kemudian pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan sering tidak mengerjakan PR. Sekarang konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR saat istirahat. Nah, ini pemantau ya. Nah, ini sekarang sebagai manajer. Kamu tahu nak, kamu apa yang telah kamu lakukan? Kita tanya dulu. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Kamu masih ingat tidak keadaan di kelas kita apa? Nanti kan siswa menjawab pertanyaan. Ya Bu, tahu. Kalau kamu sudah tahu, apa kamu yakin dengan keyakinan kelas kita? Yakin Bu? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa selalu mengerjakan PR dengan baik? Saya akan rajin belajar Bu. Nanti kalau pulang sekolah, saya akan mengerjakan PR Bu. Baik, itu keyakinan kelas kita ya. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kita bisa membantu menyelesaikan masalah siswa dengan keyakinan yang sudah kita buat. Di keyakinan kelas kita apa? Kita kembalikan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang membuat peraturan, bukan dari kita. Bukan dari kita. Kalau dari kita, ayo, Nagara, saiki keliling lapangan 5 kali contoh ya. Kamu nggak mengerjakan PR, kerjakan 5 kali. Itu peraturan dari kita. Kalau kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh semua peserta didik di masing-masing kelas, nanti kita akan enak Bapak Ibu. Mungkin mereka membuat sendiri, ya harus diyakini, harus dipertanggungjawabkan dengan keyakinan kelas itu. Nah, inilah posisi kita, sebaiknya kita berada di posisi manajer. Agar apa? Kita bisa membantu menyelesaikan masalah peserta didik ini dengan tidak ada kekerasan, tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi. Kita akan membantu peserta didik untuk belajar bertanggung jawab. Nah, kita bahas tentang keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas kita, mengapa kok disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Dibuat siswa sendiri. Jadi kesepakatan satu kelas sehingga mungkin diberi sebutan keyakinan kelas mungkin. Ya, jadi yang sudah diyakini, ya, yang sudah diyakini siswa, nilai-nilai kebijakan tadi. Kalau peraturan ini sifatnya mengikat, ya, harus dan harus ditaati. Dibuat siswa sendiri. Apakah itu berarti mengikat? Itu kalau peraturan itu lebih ke hal kalimatnya negatif. Oh, berarti mungkin hanya Contoh contoh dilarang membuang sampah sembarangan. Konotasinya negatif ya.
Beda dengan jagalah kebersihan. Mungkin Dari kalimatnya, kalimatnya bisa diganti. Maksudnya sama. Kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat positif. Ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mungkin jawaban kita untuk keselamatan. Mengapa kita memilih peraturan untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan? Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan yakin. Nilai-nilai kebijakan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari jalan. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya lebih ke positif ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, kalimatnya simpel, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua peserta didik kita tanyain. Nah, keyakinan kelas ini ya, cara pembentukannya bagaimana? Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Berikutnya, meninjau kembali gambar curah pendapat yang sudah dicatat atau ditinjau secara bersama. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas kita. Contoh ya, ini sebagai contoh. Keyakinan di kelas 1 misalnya. Setiap siswa menjaga kebersihan kelas. Ini bisa dimengerti siswa tidak? Bisa nggak? Kemudian setiap siswa perlu saling menghargai. Kemudian setiap siswa rajin mengerjakan tugas. Setiap siswa merasa aman dan nyaman. Berikutnya, setiap siswa menjaga kedisiplinan. Ini mudah, kalimatnya simpel dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kedisiplinan berarti termasuk atribut, kemudian datang tepat waktu. Okay? Ini kita jadikan satu dengan nilai-nilai kedisiplinan. Gimana Bapak Ibu? Gitu? Saling menghormati, menghargai. Oh ya, ketika jelas tidak usah ditulis ketika Bapak Ibu guru menerangkan di dalam kelas harus dengarkan. Itu terlalu panjang dan mungkin kalimatnya tidak bisa dimengerti oleh siswa. Kalau kita tulis setiap siswa perlu saling menghargai, nah itu nanti bisa menjadi suatu keyakinan. Nah berikutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Nanti tentang restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Kalau kita ini menjadi direktur harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin guru juga pernah berbuat salah. Ini menstabilkan identitas. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini setelah selesai sholat. Nah, kemudian yang nomor 2, validasi tindakan yang salah. Mungkin ketika nanti mereka anak-anak kita tanyain dan mereka bercerita, mereka bisa mungkin membela dirinya. Lah, aku di rumahku nggak ada yang ngajari aku, makanya aku nggak bisa mengerjakan PR Bu. Mereka menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan itu benar, tapi sebenarnya salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas kita atau di
di dalam keluarga sekolah ini, nilai-nilai apa yang akan kita sepakati. Nah, ini adalah termasuk dalam menanyakan keyakinan. Ini ada contoh segitiga restitusi yang kemarin saya buat praktek demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat dulu. Boleh nggak merebut punya temannya? Tidak boleh ya. Ini salah saya sudah sedikit. Sampai sudah sama. Oh iya. Berarti Mas Rida tahu nggak konsekuensinya apa kalau sampai saling temannya sampai sudah seperti ini? Jadi Mas Rida mau tanggung jawab? Mau. Bagaimana caranya, Mak? Ibunya Mas Rida seorang penjahit. Berarti bisa bertanggung jawab untuk melanjutkan Segitiga restitusi. Bisa. Mas Rida yakin bisa? Iya. Tapi di sini Mas Rida belajar bertanggung jawab ya. Kalau bisa nanti minta tolong ibu ya diajari cara membuat sarungnya bagaimana agar besok Mas Rida tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah tadi ya, perbuatan yang kurang baik tadi ya. Mas, nanti kan sarungnya mau dibawa pulang Mas Rida biar Mas Rida juga bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Ya, Mas Tama nggak boleh nangis ya. Iya, nanti biar sarungnya diperbaiki dulu sama Mas Rida. Nah, anak hebat karena anak-anak tahu ya, keyakinan di kelas kita ini boleh tidak saling mengejek temannya, kemudian saling merebut punya temannya, ini boleh tidak di keyakinan di kelas kita? Tidak boleh. Kita harus saling bagaimana kepada teman. Iya, berbalik. Ya. Apalagi bagaimana anak? Harus bagaimana? Iya, kalau mau punya sesuatu harus minta izin dulu, ya. Tidak boleh asal mau. Ini dari pernyataan ini ada Mas Rido dan Mas Tama ketika sholat duha ini berebut sarung, sampai sarung miliknya Mas Rido ini sobek. Kemudian guru memanggil mereka, memarahinya tidak langsung di depan teman-temannya, memanggil anak tersebut untuk diklarifikasi apa yang sedang terjadi, menstabilkan identitas. Tadi kamu Bu Guru lihat ketika sholat duha ada yang menangis, kenapa? Ditanya siapa yang pelakunya, siapa, kemudian kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, setelah saya tanya, Rido tidak membawa sarung, kemudian merebut sarungnya Mas Tama, sehingga bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tidak memarahi peserta didik. Nah, ini kita cari permasalahannya apa? Oh, karena saya lupa Bu tidak membawa sarung. Kenapa kamu kok bisa lupa tidak membawa sarung? Karena saya tadi pagi itu tergesa-gesa Bu, jadi sarungnya lupa tidak saya masukkan di dalam tas. Terus bagaimana? Menanyakan keyakinan. Mas Rido, Bu Guru tahu, Bu Guru pernah berbuat salah juga. Manusia ini tidak ada yang sempurna, tapi Bu Guru di sini cuma ingin bertanya, kenapa kamu bisa melakukan itu? Coba kamu ceritakan. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu disuruh untuk bercerita. Setelah kita tahu, kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas. Mas Rido tahu tidak keyakinan di kelas kita apa? Tahu Bu, apa Mas Rido keyakinan di kelas kita? Kita tidak boleh saling menyakiti teman, kita harus saling menghargai Bu. Nah, Mas Rido tahu keyakinan di kelas kita tahu.
mau memperbaikinya, mau Bu. Jadi kita kembalikan ke anak tersebut masalahnya. Terus sampai sarungnya sobek. Mas Ridho, ini sarungnya Mas Mala ini sampai sobek itu kamu bersedia menjawab atas perbuatan mau Bu? Caranya bagaimana coba? Kita kembalikan ke anak. Ini Bu, kan ibu saya seorang penjahit Bu. Nanti sarungnya Mas Mala saya bawa pulang ya Bu. Nanti biar dijahit ibu saya. Nah, ini adalah suatu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita tidak mau marah sama anak. Kalau kita bersikap menghukum, ya, itu di depan teman-temannya itu sudah terlambat. teman-temannya bukan sarung. Nah, Oh iya. terus kita menjadi kawan-kawan itu kalau kita posisinya penghukum tadi. Nah, makanya di sini kita mencoba menjadi seorang manajer. Apa Bapak Ibu? Manajer, memposisikan diri kita sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Tentang restitusi, kasus yang kedua, Mbak Mala yang datang ke sekolah sering terlambat. Siapa? Ada siapa? Iya. Kakak sama bapak itu bangunkan Mbak Mala untuk bangun lebih awal tidak? Tidak. Kalau di rumah ada ayah, kakak, kalau ibu di mana? Ibu kerja di mana Mbak? Kerja. Jadi nggak ada yang bangun nih. Nggak boleh memakan. Pelan-pelan kita tanyai. Bagaimana caranya agar bangunnya lebih awal supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bagaimana caranya Mbak Mala? Nggak langsung di depan teman-temannya. Kalau kita sebagai penghukum, kita sebagai pemantau lagi, kamu ini terus tiap hari terlambat, malu tidak anaknya Bapak Ibu? Malu betul? Malu di depan teman-temannya. Kita tanya, kamu kok terlambat? Kenapa Mbak? Ya, karena kamu duduk dulu ya. Nanti setelah istirahat, kamu ke ruangannya Bu Guru ya. Terus anak tersebut dipanggil. Nah, ditanyai, kenapa Mbak? Kamu kok sering terlambat? Ini Bu, saya sering tidurnya kemalaman Bu. Lah, kenapa kok bisa tidur kemalaman? Naik lantai Bu. Terus apa di rumahmu tidak ada yang membangun kamu? Kalau pagi itu Jadi anak nggak ada Bu. soleha. Yang di rumah siapa saja? Ayah sama kakak Bu. Nah, ibu di mana? Ibu bekerja. Ini suatu contoh kesalahannya bukan pada murid kan Bapak Ibu, bisa dari orang tuanya. Ya, kan? Jadi kita tidak langsung menjudge anak. Kamu itu sering terlambat terus sih. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita klarifikasi dulu. Kenapa kok sering berbuat seperti itu? Kenapa? Nah, setelah ditanya, kita kembalikan keyakinan kelas kita. Nah, validasi tindakan yang salah. Mbak Mala, dulu hanya bertanya, nggak akan menyalahkan Mbak Mala. Coba kamu ceritakan. Nanti anak akan bercerita. Setelah bercerita, Mbak Mala tahu tidak keyakinan di kelas kita apa? Tahu Bu, apa coba? Keyakinan di kelas kita apa? Ini Bu harus disiplin, datang tepat waktu. Nah, Mbak Mala tahu keyakinan kelas. Bagaimana? Saya harus mentaati keyakinan kelas itu Bu. Baiklah, caranya bagaimana? Bu Guru pengen tahu. Caranya saya menyetel alarm Bu, misalnya seperti itu. Nah, terus apa lagi? Tidurnya tidak malam-malam Bu. Terus tidurnya jam berapa Mbak? Tidurnya nanti setelah sholat isya belajar terus tidur Bu. Ya bagus. Nah, jadi kita klarifikasi dulu Bapak Ibu. Kenapa siswa tersebut kok sering melakukan seperti itu? Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Nih, nanti bisa menyelesaikan masalah anak-anak Bapak Ibu dengan kita tidak marah-marah kepada peserta didik. Nah, itu contohnya nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan tadi
tentang budaya positif yang bisa kita terapkan ya Bapak Ibu di sekolah kita, supaya apa, sekolah kita menjadi lebih maju, kemudian anak-anaknya juga tumbuh menjadi anak-anak yang baik, tidak egois, tidak mudah marah, dan melakukan suatu kebaikan bagi kita. Kemudian akan membentuk karakter, terutama karakter akhlak yang positif, akhlak yang mulia, terutama yang berkaitan dengan 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apa Bapak Ibu, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, mungkin materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan, umpan balik terhadap materi yang saya paparkan tadi. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang saya untuk memberikan balik. Tadi saya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Yani berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan membentuk karakter siswa dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita mau mencoba untuk menerapkan apa yang telah disampaikan tadi, mungkin kita dapat mengingat dari diri kita sendiri bahwa apa yang kita laksanakan selama ini belum tentu betul. Marilah kita nanti mencoba dengan mendisiplinkan siswa untuk pembiasaan budaya positif di SD kita ini. Kita coba dengan restitusi, nanti dievaluasi apakah dengan Bapak Ibu guru itu sebagai manajer dan menerapkan budaya positif di sekolah ini dengan restitusi akan terbentuk, yaitu budaya positif di sekolah kita. Kita coba dari kelas 1 sampai kelas 6 karena ini hal baru, ilmu baru yang dapat kita terapkan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sriwinari SPD, yang telah memberikan dukungan kepada saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nanti kita akan berkolaborasi bersama Bapak Ibu menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Dengan penerapan budaya-budaya positif tadi, mudah-mudahan peserta didik kita di SD Negeri Jonggol ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang disiplin, tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, berkualitas, berprestasi, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan Bapak Ibu guru semuanya, dan akan tumbuh menjadi pelajar Pancasila dengan menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena untuk budaya positif ini muaranya ke profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menerapkan budaya tersebut agar kelak peserta didik kita tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berkarakter, berprestasi, bermartabat demi generasi yang akan datang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya atas partisipasinya. Kita akan mencoba dalam diri kita. Tentunya kita tidak akan bisa berjalan sendiri ya Ibu ya. Kita harus ada
di sini Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Jambor ini nanti bisa menerapkan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa mendisiplinkan peserta didik dengan menerapkan restitusi tadi ya Ibu ya. Nah, kemudian nanti bisa kita implementasikan ketika nanti di sekolah kita sudah sukses Ibu, kita bisa berbagi ilmu, berbagi praktek baik dengan sekolah-sekolah yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Kita dengan niat ikhlas tulus mengembangkan putra-putri peserta didik kita menjadi putra-putri yang berakhlak mulia. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.